Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Televisi Indonesia, media publik pemersatu bangsa menuju Indonesia Jaya. Salam jumpa pendengar LPPL se-Nusantara, saya Andre Taulana dari LPPL Suara Muara Enim Radio Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dalam Suara Nusantara edisi ke-51 Senin 6 April 2020 disiarkan langsung oleh LPPL Radio se-Indonesia, anggota Asosiasi LPPL Radio Televisi Indonesia. Para pendengar, mari kita dengarkan berita Suara Nusantara dari berbagai LPPL Radio se-Indonesia. Inilah berita selengkapnya. Selamat mendengarkan. Para pendengar, mari kita dengarkan berita Suara Nusantara dari LPPL Radio Publik Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Inilah berita selengkapnya. PDAM Bangli memasang tempat cuci tangan di 3 titik, yakni Pasar Kidul, Terminal Lokasrana, dan Lapangan Kapten Mudite Bangli. Tempat cuci tangan ini meliputi tendon air, wastafel, tempat sabun, keran air, dan rangka besi untuk tendon air. Pihaknya berharap dengan adanya fasilitas cuci tangan di tempat umum ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Bangli sebagai salah satu cara mencegah terinfeksi COVID-19. Nani Martini melaporkan dari 102,4 RPKB FM, Radio Kebanggaan Masyarakat Bangli. Selanjutnya dari LPPL Radio Bumi Sumohai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Indonesia. Pemerintah saat ini masih terus melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan penanggulangan coronavirus atau COVID-19 di Kabupaten Yahukimo. Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti himbauan dan anjuran pemerintah terkait dengan pencegahan dan penanggulangan wabah virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Yahukimo. Saya himbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Yahukimo, lebih khusus juga kepada ibu kota Kabupaten Yahukimo di DKI, agar lebih baik kita mencegah daripada kita ketika jadi tertular penyakit ini masuk, pengobati lebih sulit. Selain itu, Legiban juga mengatakan bahwa meskipun belum tersedianya dana untuk pembiayaan penanganan pencegahan COVID-19, namun tim terus melakukan segala upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Yahukimo. Paul Karma, Radio Bumi Sumohai melaporkan untuk Suara Nusantara. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Suara Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Perumda mengadakan rapat di Aula Eks Bupati terkait tindak lanjut atas peninjauan stok ketersediaan pangan di pasar beberapa waktu lalu. Haji Yohanis selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam wawancaranya mengatakan stok ketersediaan pangan menjelang Ramadan hingga Idul Fitri dinyatakan aman walaupun harga masih fluktuasi atau turun naik. Selain membahas tentang ketersediaan pangan, rapat tersebut juga membahas terkait intervensi pemerintah akan kondisi masyarakat yang terdampak COVID-19. Pemerintah Kabupaten Tabalong akan memberikan bantuan yang akan disalurkan jelang Ramadan nanti berupa beras dan sembako. Dari Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Tabalong melaporkan. Selanjutnya dari LPPL Radio Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Kebijakan pemerintah Kota Sawalunto dalam pembatasan selektif yang mulai diberlakukan 30 Maret 2020 lalu. Wali Kota Sawalunto dari Asta menyebutkan, untuk saat ini pemerintah Kota Sawalunto memang memaksimalkan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Meskipun saat ini warga Kota Sawalunto belum ada yang suspek ataupun positif corona, namun hal ini dapat dilakukan untuk pencegahan. Mengenai dampak sosial ekonomi dari COVID-19 ini pada masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah Kota Sawalunto. Saat ini pemerintah Kota Sawalunto masih mengkaji dan menentukan bagaimana teknis program untuk membantu masyarakat yang sangat terdampak virus corona.
Ferdanju, LPP Lokal Radio Sawalunto FM, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Selanjutnya dari LPPL Radio Besema FM, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Jajaran Polres Pagar Alam bekerja sama dengan pemerintah Kota Pagar Alam Selasa 31 Maret 2020 melakukan penyemprotan desinfektan secara massal di lingkungan Kota Pagar Alam dalam aksi yang mengoperasikan 1 unit armada water cannon, 2 unit armada pemadam kebakaran yang berisikan air bercampur 15.000 liter desinfektan untuk disiramkan di sepanjang jalan pusat Kota Pagar Alam yang langsung dikomandoi oleh Polres, Kodim 0405 serta Pemkot Pagar Alam. Sementara itu, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni mengatakan bahwa pemerintah Kota Pagar Alam juga mengapresiasi masyarakat yang sudah melakukan inisiatif penyemprotan secara mandiri. Ia berharap agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan menghindari kontak langsung dengan sesama. Dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Meriani, Radio Besema FM melaporkan untuk Suara Nusantara. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Gemarandik, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kebijakan memperketat penjagaan dan pemeriksaan lalu lintas orang di pintu masuk wilayah guna mencegah penularan virus corona di bumi Serasan Sekate. Dodi mengambil langkah tersebut karena Kabupaten Musi Banyuasin berada di tengah yang menjadi daerah lintas sejumlah kabupaten, kota, dan provinsi di Sumatera. Dengan memperketat penjagaan di pintu masuk, Bupati Musi Banyuasin memastikan kebutuhan logistik masyarakat Musi Banyuasin tetap terpenuhi dan menjamin pasukan di Musi Banyuasin aman termasuk pada saat bulan suci Ramadan dan Lebaran. Sementara Kapolres Musi Banyuasin AKBP Yudi Surya Markus Pina mengatakan pihaknya bersama Kodim 0401 Musi Banyuasin terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya virus corona dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat secara mandiri. Elisa Anyuana, reporter LPPL Radio Gemarandik Musi Banyuasin melaporkan. Pendengar, kita dengarkan LPPL Radio In FM Kebumen, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten tahun 2021 di Ruang Jadi Jajar Pendopo Bupati pada Senin 30 Maret 2020. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Musrenbang Cup dilaksanakan melalui video conference guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Bupati Kiai Haji Asid Mahfud dalam sambutannya mengatakan angka inflasi, kemiskinan, dan pengangguran turun cukup signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan di tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mencapai 5,59% atau naik dibanding tahun 2018 sebesar 5,52%. Inflasi 2,18% dan kemiskinan turun signifikan dari 20,44% di tahun 2015 menjadi 16,82% di tahun 2019. Sedangkan tingkat pengangguran mencapai 5,52% dari total angkatan kerja dan ditargetkan turun 1,99% di tahun 2020. Terkait dengan isu utama pembangunan daerah, ada 4 hal yang harus menjadi perhatian kita bersama, yaitu yang pertama adalah masalah kemiskinan, yang kedua pertumbuhan ekonomi, yang ketiga adalah inflasi, dan yang keempat adalah masalah pengangguran. Demikian Carla Serlita dari LPPL In FM Kebumen, Jawa Tengah mengabarkan untuk Suara Nusantara. Selanjutnya dari LPPL Radio Seganti Setungguan FM Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Saudara, Bupati Lahat Si Ujang Sarjana Hukum meminta jajaran SKPD, Camat, Kepala Desa, hingga ke tingkat RT untuk proaktif memantau warga dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Terlebih jika ada pendatang atau warga Lahat yang selama ini berada di luar Kabupaten Lahat, termasuk perantau yang baru saja pulang kampung. Di sisi lain, Bupati Lahat meminta agar pendatang tersebut juga rela untuk memeriksakan diri atau mengecek kesehatannya sehingga bisa dideteksi. Tak hanya itu, pendatang tersebut diminta untuk mengisolasi diri di rumah setidaknya dalam waktu 14 hari untuk memastikan yang bersangkutan sehat dan bebas dari ancaman COVID-19. Ade Patanjaya dari LPPL Radio Seganti Setungguan FM melaporkan untuk Suara Nusantara. Berita Nusantara selanjutnya dari LPPL Radio Cianjur FM Jawa Barat. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik atau Diskominfo Santi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memfasilitasi Pusat Informasi Penanganan COVID-19
atau media center untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya sehingga dapat menangkal penyebaran informasi yang bersifat hoaks. Selain fasilitas tempat yang beralamat di Jalan Kyai Haji Abdullah bin Nuh, Nagrak, Cianjur, Diskominfo Santik juga sebelumnya sudah membuat informasi dalam bentuk online yang bisa diakses setiap saat baik melalui aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 atau Pikobar ataupun online khusus Cianjur yang bisa diakses di covid19.cianjurkab.go.id. Dari Cianjur, Jawa Barat, LPPL Cianjur FM, Resti Rahmawati melaporkan untuk Suara Nusantara. Saudara pendengar, mari kita dengarkan kembali LPPL Radio Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Banda Aceh. Saudara pendengar, sebagai bentuk sosialisasi sekaligus langkah-langkah yang akan ditempuh dalam upaya penanganan wabah COVID-19, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh menggelar simulasi alur penanganan COVID-19 tersebut di alun-alun Sukamakmur pada Kamis pagi 2 April 2020 lalu. Kegiatan simulasi dibuka Bupati Nagan Raya dan turut dihadiri Ketua DPRK dan Dim 0116 Nagan Raya, Kapolres, Sekda, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten SKPK, seluruh camat, dan Ramil, Kapolsek, serta para Kepala Puskesmas dalam Kabupaten Nagan Raya, termasuk para dokter spesialis. Dalam simulasi tersebut, personil yang terlibat meliputi gugus tugas kabupaten, Dinas Kesehatan, BPBD, personil Kodim 0116 Nagan Raya, Dinas Sosial, serta tim medis Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sultan Iskandar Muda. Bupati Nagan Raya Haji Muhammad Jamin Idham didampingi unsur Forkopimda usai membuka kegiatan simulasi kepada wartawan mengatakan kegiatan tersebut dimaksudkan agar semua mengetahui, terutama warga masyarakat melalui kepala desa, para camat serta pihak lainnya nanti, sehingga bisa lebih memahami secara lengkap perihal wabah corona serta upaya penanganannya. Kita panggil semua, ya, Mustika termasuk camat dan Ramil dan Kapolsek dan Kepala Puskesmas. Ini kegiatan ini untuk kita sosialisasikan supaya mereka itu mengerti sepenggal-sepenggal, enggak sepenuhnya. Maka kita lakukan hari ini supaya ini bisa jadi contoh untuk dilakukan di kecamatannya masing-masing. Ini kita libatkan semua dinas terkait, termasuk dokter spesialis dan dokter-dokter yang ada di Nagan, kita libatkan semua. Demikian saudara, Cut Eli Diskominfo Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh melaporkan untuk Suara Nusantara. Selanjutnya dari LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Melaporkan data perkembangan penanggulangan dan pencegahan pandemi virus COVID-19 di Kabupaten Siak, berdasarkan data yang dihimpun oleh Gugus Tugas Penanganan Kesehatan Kasus COVID-19 per tanggal 30 Maret 2020, jumlah kasus PDP sebanyak 2 orang dan ODP sebanyak 392 orang. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya karena terkait dengan kepulangan tenaga kerja, khususnya yang berasal dari zona merah dan juga mahasiswa Siak dari luar Riau yang diliburkan oleh pihak kampus. Meski demikian, pemerintah daerah Kabupaten Siak melakukan langkah pencegahan dan pemantauan kesehatan serta telah menyalurkan bantuan paket sembako bagi ODP yang tidak mampu. Sesuai anjuran, orang dalam pemantauan atau ODP dapat melakukan isolasi diri secara mandiri. Lewat upaya pemberian sembako ini diharapkan dapat membantu kebutuhan selama masa karantina 2 minggu bagi para ODP. Hal ini disampaikan oleh Bupati Siak Alfedri di sela aktivitasnya memimpin rapat percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Siak. Desi Ekawati dari Radio Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau melaporkan untuk Suara Nusantara. Dari Provinsi Riau, kita beralih ke LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM, Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar. Warga Tanah Datar yang menjalani karantina sudah kembali ke rumah masing-masing. Warga Tanah Datar yang melaksanakan karantina terpusat di Pusdiklat Kemendagri Baso dan beberapa orang lainnya yang karantina mandiri di rumah masing-masing setelah melewati masa inkubasi. Seluruhnya sampai hari ini dalam kondisi sehat. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Yesrita Z di Posko Penanggulangan COVID-19 Pagaruyung, Rabu 1 April 2020. Karantina dilakukan bukan
bukan karena mereka sakit, tapi karena diduga pernah kontak erat berisiko dengan kasus positif COVID-19 dan dilakukan untuk menjaga dan memantau kesehatannya. Yesrita menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir dan panik, selalu berpikir positif, tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun di air mengalir sesering mungkin, pakai masker atau penutup mulut dan hidung bagi yang batuk dan sakit, dan selalulah tutup hidung dan mulut saat bersin dan batuk. Masyarakat juga diminta untuk selalu menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi vitamin C dan E secara maksimal, olahraga dan istirahat yang cukup. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, diharapkan tetap berada di rumah sampai kondisi aman untuk beraktivitas kembali. Demikian disampaikan Wiwit Dwita dari LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM, Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat untuk Suara Nusantara. Dari Kabupaten Tanah Datar, kita menuju ke LPPL Radio Turada, Pangkal Perjuangan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Wakil Bupati Karawang Haji Ahmad Jamaksari SAG menyampaikan laporan penanggulangan pandemi coronavirus DAISIS 2019 atau COVID-19 hingga Senin 30 Maret 2020 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui rapat telekonferensi di Pusat Informasi Penanggulangan COVID-19 di Common Center Karawang. Per Senin 30 Maret 2020, total jumlah orang positif COVID-19 di Karawang mencapai 13 orang, dengan rincian 7 orang dinyatakan positif melalui tes swab dan 6 orang positif melalui rapid test. Jumlah PDP atau pasien dalam pengawasan mencapai 12 orang dengan rincian 8 masih PDP, 3 sudah sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Sementara orang dalam pemantauan atau ODP di Kabupaten Karawang berjumlah 963 orang dengan selesai pemantauan sejumlah 557 orang, jadi masih ada 406 ODP di Karawang. Saya Bung Tris melaporkan untuk LPPL Turada Kabupaten Karawang. Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan LPPL Radio Sukses Batu Raja, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Pendengar, Bupati Ogan Komering Ulu Dr. Andes Haji Kuryana Aziz bersama Porkopinda Ogan Komering Ulu memimpin pelaksanaan aksi penyemprotan disinfektan secara serentak dalam rangka mengantisipasi dampak COVID-19 bertempat di Taman Kota Batu Raja beberapa waktu lalu. Penyebaran COVID-19 sudah menjadi masalah dunia internasional. Sebanyak 192 negara terpapar COVID-19, termasuk di Indonesia. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai upaya penanganan dan pencegahan sudah dilakukan oleh Pemkab Ogan Komering Ulu dengan membentuk tim Satgas COVID-19 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan salah satunya adalah dengan melakukan aksi penyemprotan disinfektan secara serentak. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Ogan Komering Ulu di Taman Kota Batu Raja. Penyemprotan disinfektan secara serentak ini dilakukan selama 3 hari yang berlangsung dimulai pada tanggal 26 Maret hingga tanggal 28 Maret 2020 kemarin. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan, Satuan Gugus Tugas COVID-19 dibagi menjadi 3 tim. Pada hari pertama, untuk wilayah atau tempat yang dilakukan penyemprotan adalah jalan protokol, perkantoran, pasar, dan fasilitas umum lainnya yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Demikian dari Radio Sukses Batu Raja, Lilian melaporkan. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, kita menuju ke LPPL Radio Rapemda Kabupaten Pringsewu 107,2 FM, Provinsi Lampung. Sebagai salah satu fungsi organisasi di bidang sosial kemasyarakatan, Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI Wilayah 12 Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Kabupaten Pringsewu. Kegiatan tersebut dalam rangka mengantisipasi dan mencegah meluasnya penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Pringsewu. Menurut Ketua RAPI Wilayah 12 Kabupaten Pringsewu Haji Safroni, Culeculu 08 Mike, penyemprotan disinfektan ke sejumlah lokasi di wilayah Pringsewu merupakan salah satu wujud kepedulian organisasi yang dipimpinnya kepada masyarakat agar dapat terhindar dari terjangkitnya COVID-19 yang belakangan semakin mengkhawatirkan. Terlebih, Pringsewu merupakan daerah perlintasan antar provinsi yang tentunya perlu kewaspadaan tinggi. Namun demikian, ia berharap wilayah Kabupaten Pringsewu aman terkendali dan tidak terpapar virus corona. Pada hari ini, rekan-rekan
dari Satgas TRC Rapi Kabupaten Pringsewu masih tetap melakukan penyemprotan desinfektan keliling ke rumah-rumah penduduk sampai masuk ke lorong-lorong dan gang. Itu kita lakukan sebagai bentuk wujud kepedulian Rapi Kabupaten Pringsewu dalam upaya membantu Pemda Pringsewu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Untuk kegiatan ini, kata Safroni, ia mengerahkan anggotanya, baik dari Satgas TRC Rapi, Satgas Kom Rapi, dan personel Rapi lainnya. Anton Hapsara, LPPL Radio Pringsewu 107,2 FM Lampung untuk Suara Nusantara. Saudara pendengar, demikian berita Suara Nusantara edisi 51 yang diproduksi dari LPPL Suara Muara Enim Radio, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Salam udara dari kami, satu suara berjuta telinga. Serasan bersuara, sekundang kita jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.